Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Shadaqallahul azim. Ma'nana wallahu a'lam. Hadirin yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul dalam acara peringatan Hari Santri 2023. Semoga acara ini menjadikan sarana diturunkannya hidayah juga taufiknya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'at, juga mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin. Para hadirin rahimakumullah, seiring momentum Hari Santri Nasional yang besok akan kita peringati tepatnya pada tanggal 22 Oktober, marilah kita memperkokoh kembali pemahaman kita tentang makna ukhuwah watoniyah sebagai bagian yang tak terpisahkan dari ajaran agama. Karena sebagaimana dinyatakan oleh Ketua Umum PBNU yang lalu, Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj, menjaga tali ukhuwah watoniyah atau bisa disebut dengan solidaritas berbangsa dan bernegara bahkan harus lebih diprioritaskan ketimbang sebatas ukhuwah Islamiyah. Sebab melalui ikatan ukhuwah watoniyah yang kuat akan tumbuh semangat kebangsaan, jiwa patriotisme, dan rasa cinta terhadap tanah air yang pada gilirannya akan memompa semangat kita melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan tanah air itu dari berbagai ancaman, baik yang datang dari luar maupun dari dalam. Semangat inilah yang dulu dikeluarkan oleh Hadratus Syekh Hashim Asy'ari pada tanggal 22 Oktober 1945 bersama para ulama, kiai dan kaum santri seantero Jawa dan Madura melalui dikeluarkannya fatwa resolusi jihad yang mendorong terjadinya perang besar di Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Semua itu dilakukan demi membela kedaulatan negara dari ancaman pasukan gabungan Inggris dan Belanda yang berupaya menjajah kembali bangsa kita yang baru 3 bulan merdeka. Hingga alhamdulillah atas kuasa dan pertolongan Allah, fatwa resolusi jihad yang diusung oleh para kiai dan santri dapat membuahkan hasil yang gemilang. Meski harus ditebus dengan ribuan nyawa dari kalangan santri yang gugur di medan perang. Dalam catatan sejarah dikatakan bahwa di antara tokoh penting yang turut mensukseskan pertempuran di Surabaya sekaligus menjadi tokoh kunci yang menjadi alasan mengapa perang itu dilakukan di tanggal 10 November yang hingga sekarang diperingati sebagai Hari Pahlawan adalah Al-Maghfirullah Kiai Amin Sepuh Babakan dan Kiai Abbas Buntet yang oleh Hadratus Syekh Hashim Asy'ari disebut sebagai singa dari Jawa Barat. Hadirin yang dirahmati Allah, semua itu tak lepas dari kegigihan
doa dan keikhlasan para kiai dan santri, dibantu berbagai elemen masyarakat lainnya sebagai wujud kecintaan mereka kepada bangsa ini, sekaligus pengalaman mereka terhadap ajaran agama. Sebagaimana hal ini difatwakan oleh Hadratus Syekh Hashim Asy'ari ketika menjawab pertanyaan dari Bung Karno yang menanyakan perihal hukum mencintai bangsa dan tanah air. Beliau dengan tegas mengatakan, "Hubbul waton minal iman," bahwa cinta terhadap bangsa dan tanah air adalah bagian dari iman. Karena tanpa memiliki tanah air atau menjadi sebuah bangsa yang kuat dan berdaulat, akan sulit rasanya bagi kita sebagai umat dapat mengamalkan ajaran agama secara damai dan aman. Dengan kata lain, untuk memelihara iman itu sangat dibutuhkan rasa aman. Hadirin yang dirahmati Allah, terkait makna tanah air yang dalam bahasa Arab disebut Al-Waton, Syekh Ali Al-Jurjani dalam kitabnya At-Ta'rifat yang menjelaskan, tanah air adalah tempat kelahiran seseorang dan negeri di mana ia tinggal di dalamnya. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW pun pernah mengungkapkan rasa cintanya kepada tanah air yang merupakan tempat kelahiran beliau, yaitu negeri Mekah. Hal ini bisa kita ketahui dari riwayat Imam Ibnu Hibban yang bersumber dari penuturan Abdullah Ibnu Abbas R.A. bahwa Nabi pernah bersabda, "Ba'at ya bagi min baldatin wa ahabbaki ilayya walaula an qaumi ahrajuni minki ma sakantu ghairah." Alangkah baiknya engkau, wahai Mekah, sebagai sebuah negeri, dan engkau merupakan negeri yang amat aku cintai. Seandainya kaumku tidak mengusirku darimu, niscaya aku tidak akan tinggal di negeri selainmu. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, demikian pentingnya tanah air ini. Dalam pepatah Arab dikatakan, barang siapa tidak memiliki tanah air, ia tidak memiliki sejarah, dan barang siapa yang tidak memiliki sejarah, maka ia akan terlupakan. Dalam pepatah Arab yang lain juga dikatakan, jika engkau kehilangan gadis di pasar emas, akan kau dapatkan gantinya. Jika engkau kehilangan kekasih, mungkin setahun 2 tahun kau bisa melupakannya. Namun jika engkau kehilangan tanah air, maka dari mana kau akan temukan gantinya? Maka itu adalah fenomena yang prihatinkan apabila hingga saat ini di kalangan sebagian kelompok masih kerap muncul pandangan keliru yang mempertentangkan antara kecintaan terhadap bangsa dan tanah air dengan agama. Bahkan tak jarang sebagian dari mereka secara terang-terangan menolak konsep nasionalisme atau kebangsaan karena menganggapnya bukan bagian dari ajaran agama. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, semua uraian di atas menegaskan kepada kita bahwa pemahaman keislaman dan kebangsaan haruslah kita pahami secara selaras dalam kerangka ukhuwah watoniyah, yakni menjaga loyalitas dan solidaritas kebangsaan meski di tengah banyaknya perbedaan atau kebinekaan. Karena perbedaan adalah sunnatullah dan bukan merupakan sesuatu yang dilarang. Karena yang dilarang adalah pertikaian dan permusuhan. Dengan bekal pemahaman seperti inilah, ajaran Islam akan benar-benar mewujudkan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Dan negeri yang kita cintai ini pun tentunya diharapkan benar-benar menjadi negeri Darussalam yang selalu penuh kedamaian, menjadi negeri yang senantiasa aman dan masyarakatnya penuh iman, sebagaimana diistilahkan oleh Al-Quran. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kemudian yang terakhir, sebagai penutup dakwah pada siang hari ini, sebagai bangsa yang besar, ada 2 hal yang harus selalu kita ingat.
sebagaimana disimbolkan dalam akronim dua kata jas, yaitu jas merah dan jas hijau. Jas merah artinya jangan sekali-kali melupakan sejarah, dan jas hijau artinya jangan sekali-sekali hilangkan jasa ulama. Selamat Hari Santri Nasional 22 Oktober 2023. Santri berdaya menjaga martabat kemanusiaan. Demikianlah dakwah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan yang benar tentu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang salah datangnya dari saya sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.